Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrew Rosiade sebagai tim BPN Pak Prabowo Sandi menyerahkan dan berserah terimakan Bang Ferdinand Hutahian. Disaksikan oleh pastinya. Ya, saya terima. Sejak semalam hingga hari ini, Minggu 30 Agustus 2020, tagar Ferdinand Tukang Hoax menjadi trending topik Twitter urutan nomor 1. Ferdinand yang dimaksud di sini adalah Ferdinand Hutahian, seorang politisi Partai Demokrat yang menjabat Kepala Biro ISDM DPP Partai Demokrat. Apa yang sudah diperbuat politisi Partai Demokrat ini hingga menjadi topik pembahasan di jagat maya Twitter? Hal ini bermula dari postingan Ferdinand Hutahian di akun Twitternya yang mengunggah sebuah foto di mana ada Habib Rizik dan yang lainnya. Dalam foto tersebut, posisi Habib Rizik berdekatan dengan seorang wanita yang tak lain dan tak bukan adalah Firza Husein. Walaupun caption yang ditulis si Ferdinand ini tidak menyinggung Habib Rizik sama sekali, namun jelas dalam foto tersebut siapa yang dilingkari. Dan parahnya lagi, foto tersebut merupakan foto editan alias hoax. Foto asli yang benar bukan Firza Husein, melainkan Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Itu adalah foto pada 13 November 2016 lalu. Foto tersebut merupakan foto di mana Rahmawati bertemu dengan Habib Rizik untuk membahas soal isu-isu terkait dengan kondisi di tanah air, terutama situasi setelah demonstrasi 411 lalu. Sebelumnya, keduanya juga sempat bertemu di kediaman Habib Rizik yang juga merupakan markas FPI di Petamburan. Putri Presiden pertama Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri, menemui Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab. Berbaju hitam, Rahmawati datang ke markas FPI, Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin 31 Oktober 2016. Pertemuan berlangsung tertutup. Setelah 1 jam berlalu, Rahmawati pun menjelaskan bahwa dia dan Habib Rizik membahas banyak hal soal penyatuan visi misi untuk mengatasi masalah bangsa saat ini. Salah satunya, rencana aksi unjuk rasa demonstrasi terhadap Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan foto tersebut diambil saat Habib Rizik bertandang di kediaman Putri Proklamator Ibu Rahmawati di Jati, Padang Raya, Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu malam 13 November 2016. Entah kenapa, foto ini kembali diunggah oleh Ferdinand Hutahian yang mengakibatkan kemarahan netizen atas ulah politisi Partai Demokrat ini, hingga tagar Ferdinand Tukang Hoax jadi trending topik di Twitter. Bapak tentang acara ini, Pak? Saya hampir tidak punya kata-kata ya, ini luar biasa. Saya tidak bisa menemukan kalimat yang pas dan tepat untuk menggambarkan betapa luar biasanya, besar sekali. Saya betul-betul tidak punya kalimat untuk ini, tapi saya menitikkan air mata. Luar biasa bahwa inilah Indonesia sesungguhnya. Di sini ada ukhuwah yang besar, persaudaraan. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa acara ini menakutkan, saya harus menyatakan bahwa orangnya perlu diperiksakan kejiwaannya. Ini luar biasa, di sini ada persaudaraan, semua tersenyum, semua tertawa, wajah yang ceria,
tidak ada yang menakutkan sama sekali di sini. Ini bentuk dari semangat perjuangan yang besar bahwa kita semua hadir di sini ingin menjaga Indonesia, menjaga Merah Putih, bahwa ada yang tidak beres dengan Indonesia, itulah alasan kita berada di sini. Maka ke depan kita akan memperbaiki bangsa bersama-sama, kita akan kembalikan Indonesia sebagaimana cita-cita luhur kemerdekaan yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa kita. Bangsa ini didirikan oleh kekuatan ulama, kekuatan kaum nasionalis, bukan hanya kekuatan sepihak saja, tetapi oleh kekuatan semua anak bangsa, sehingga ketika ada sekarang pemerintah yang mengotak-ngotakkan anak bangsanya, maka sudah selayaknya pemerintah yang sekarang ini harus kita akhiri, hentikan, dan harus kita ganti demi masa depan Indonesia, masa depan anak cucu kita ke depan yang harus tetap bersaudara dan berbineka. Itu pesan saya. Pak, dengan banyaknya bendera tauhid ini, apakah sebagai bentuk tamparan terhadap pemerintah yang tidak mengakui bahwa bendera tauhidlah yang sebenarnya dibakar? Inilah sebetulnya yang saya sebut semangat-semangat yang sesat ya, bahwa ada yang menyatakan bendera tauhid itu adalah simbol-simbol dari sebuah radikalisme, terorisme. Saya harus menyangkal itu karena saya tidak menemukan sesuatu yang radikal di sana, tidak menemukan yang jahat di situ, tetapi kita harus hidup di dalam kalimat tauhid itu. Sungguh luar biasa bunyinya. Siapapun umat Islam tentunya harus memahami dan mengerti apa bunyi kalimat yang tertulis di kalimat tauhid itu. Jadi ketika ada yang melecehkan itu, menistakan itu, maka mereka, saya yakini, tidak akan mendapat kebaikan dan rahmat di dunia. Hanya orang-orang yang meyakini itu sebuah kalimat kebaikan, bahwa itulah yang akan mendapat rahmat di dunia maupun akhirat nanti. Jadi mari kita jaga-jaga, kita sama-sama menjaga NKRI, kita jaga Merah Putih, kita jaga tauhid, karena itu kalimat yang suci. Tanggapan Bapak, Pak, tentang khilafah bagaimana, Pak? Khilafah ini adalah sebuah ideologi ya, bahwa ada yang meyakininya memang ada di dalam sebuah, dan pernah terjadi di dalam sejarah Islam yang cukup besar. Tetapi sekarang bangsa kita memang adalah bangsa yang berbineka, harus dipahamkan betul khilafah ini seperti apa. Karena banyak pemahaman yang tidak tepat, tidak pas memaknai tentang apa itu khilafah. Nah, karena kebetulan bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk, maka harus diperbanyak diskursus tentang khilafah ini seperti apa, supaya semakin banyak orang yang mengerti. Ya, karena kita bisa hidup semuanya. Khilafah ternyata pernah ada dan semua dijaga. Ya, tetapi yang penting sekarang adalah bagaimana kita tetap menjaga Indonesia, menjaga Pancasila, bahwa ada khilafah, mari kita bergandengan bersama-sama menjaga bangsa kita. Kita hidup harus rukun semuanya. Tidak boleh apalagi Pancasila digunakan memisahkan. Saya Pancasila, seolah-olah kalau bukan dia bukan Pancasila, ini salah. Ya, jadi ini yang harus kita jaga, Pancasila, khilafah, maupun ideologi-ideologi yang lain, kecuali komunis, karena komunis sudah dilarang di negara ini dan itu tidak kita bolehkan. Ideologi seperti khilafah tidak pernah ada yang membatasi dan melarang, bahwa sejarah pernah mencatatnya ada. Mari kita perbanyak diskursus tentang ini, supaya semua paham apa itu khilafah, karena sekarang kan banyak yang tidak paham, sehingga orang-orang yang tidak paham ketika mendapat informasi yang salah dan sesat, maka dia akan mencurigai khilafah itu sebagai, ya, didentikan kayak seperti ISIS lah, apalagi. Ketika memang didentikan seperti ISIS, maka itu akan menjadi menakutkan bagi banyak orang. Anda bicara tentang Monas? Iya. Saya SMA Anda di mana? Anda mau bicara sekolah? Saya nggak sekolah. Anda bicara tentang Monas? Saya nggak sekolah. Anda bicara tentang Ya Monas itu Bami, Anda sudah bicara tentang Monas belum? Saya mau bicara. Bicaralah. Oke, silakan, Biasa-biasa silakan. aja, nggak usah Kita ingat durasi. galak-galakan. Silakan, Bang Ges. Fair juga Anda ngomong soal sekolah di mana. Emang Anda lebih Saya emang ingin emang, tahu itu emang Anda komisaris Saya ingin Tahu memberitahu, kenapa Anda saya boleh. ingin menyatakan Enggak, bahwa Pak, enggak. Kekuatan sempak merah sangat lemah dan rapuh. Bukan salah Bapak. Salah. Saya tidak tahu. Loh, jangan ketawa. Kekuatan sempak merah itu lemah. Kalian malah ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Itu tidak lucu.